Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febianti, NPM 099158041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Pertama, perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Secara teoritis, Kranenburg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata. Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan. Kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggungan gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak. Keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya apapun aspeknya, hukum publik maupun hukum perdata, memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Yang kedua, contoh kasus perlindungan hukum dalam bidang perdata. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang perdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut secara khusus diatur dalam pasal 1364 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pada periode sebelum 1919, ketentuan pasal 1365 ditafsirkan secara sempit dengan unsur-unsur. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, timbulnya kerugian. Yang ketiga, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Yang keempat, kesalahan pada pelaku. Setelah tahun 1919, kriteria perbuatan melawan hukum adalah diantaranya: yang pertama, mengganggu hak orang lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Di Indonesia ada 2 jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Yang pertama, keputusan MA dalam perkara Kasum, yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tidak cukup anasir kepentingan umum. Yang kedua, keputusan MA dalam perkara Josopandojo, yang dalam kasus ini MA berpendirian bahwa kriteria onregmatic overhead deed adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa. Keputusan MA ini menunjukkan bahwa kriteria pembuatan melawan hukum penguasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku.
Yang kedua, perbuatan pengusaha melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Yang ketiga, perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peranan penting dalam memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundangan. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan preventif dan represif. Alasan warga negara mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu pertama, dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan pemerintah. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Ketika berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Yang keempat, contoh kasus perlindungan hukum dalam bidang publik. Perlindungan hukum pada konsumer negara membuat perlindungan hak konsumen dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Di dalamnya tidak hanya mengenai hak dan kewajiban konsumer, mengenai hak dan kewajiban produsen. Adapun rincian contoh perlindungan hukum pada konsumen juga tertuang dalam undang-undang yang menjelaskan hak saat menentukan barang. Konsumer mempunyai hak penuh saat menentukan barang yang nanti akan dipakai atau dimakan. Hak mendapatkan ganti rugi dan ganti kerugian. Konsumer memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi atau ganti kerugian atas rugi yang diterimanya dalam sebuah transaksi bisnis jual beli yang sudah dilakukan. Selanjutnya, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumer memiliki hak untuk mendapatkan produk dan servis sesuai persetujuan yang tercatat. Hak terima kebenaran atas semua info. Hal yang paling penting untuk beberapa konsumer mengetahui apa yang atau info yang berkaitan dengan produk yang dibelinya. Dan hak pelayanan tanpa tindakan diskriminasi. Sikap diskriminatif pada konsumer sebagai salah satunya wujud pelanggaran atas hak konsumer. Baik, itulah tadi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.